Pagi Shalom. 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 Saya bersyukur hari ini kita bisa hadir di sini dengan sehat ya, sehat walafiat. Dan juga kita bersyukur ya, segala keberadaan kita adalah karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang memberi kita badan yang sehat, kekuatan untuk ke gereja. Dan juga kita juga bersyukur hari ini bisa bertemu saudara-saudara seiman kita. Dan juga hari ini kita di sini bisa memuji kemurahan Tuhan yang tidak ada habis-habisnya. Amin, saudara-saudara. Amin. Katakan Tuhan, semua adalah kemurahannya. Mari saudara-saudara, saya ajak untuk berdiri. Mari kita merayakan kemurahan Tuhan. Katakan pada Dia, saya ada hari ini karena Engkau. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagi. Sekali lagi, oleh karena kemurahan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikannya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita menyanyi yang wanita saja. Dari pertama, wanita saja. Oleh karena kemurahan Tuhan. Para wanita bersyukur untuk hari ini. Kemurahan Tuhan memberi kita keluarga, memberi kita teman, memberi kita tempat tinggal. Kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Yang pria saja sekali lagi. Oleh karena Pria saja kemurahan bersyukur pada Tuhan, ku diberi ada pasangan hidup yang baik, sampai diberi pekerjaan yang baik, diberi keluarga, diberi kesehatan sehingga engkau bisa menjadi kepala keluarga yang baik. Tuhan, janjimu Terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan,
ku mengangkat wajahku. Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Ibadah pagi ini kami tabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan pertolongan dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing terambil dari Yakobus 5 ayat yang ke-16. Bunyinya demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya persilakan duduk saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Benar Tuhan, sesuai dengan pujian yang kami naikkan, hanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhanlah kami boleh ada sampai hari ini, di mana kami boleh masuk di bulan yang baru. Semua hanya karena pertolongan dan kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena itu kami selalu menaikkan syukur atas segala kebaikan dan perbuatan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami sebagai gereja-Mu, kami mau bersatu hati mendoakan setiap saudara-saudara kami yang membutuhkan dukungan doa. Kami teringat untuk saudari kami Lili Cheng yang masih dirawat di rehab. Tuhan, kami menaikkan pujian, hormat dan syukur kepadamu, di mana kami telah melihat perbuatan-Mu yang nyata bagi Lili Cheng. Karena bagi manusia, dokter sekalipun meragukan keadaan dia, tapi kami melihat Tuhan kami adalah Tuhan kami yang maha besar, yang sanggup melakukan yang tidak dapat dilakukan oleh dokter yang ternama sekalipun. Karena itu kami telah melihat kebaikan Tuhan. Hari lepas hari kami melihat kemajuan terjadi untuk Lili Cheng. Kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu. Dan saat ini kami percaya Engkau terus bekerja dan akan memulihkan secara sempurna. Dan tepat pada waktunya mujizat Tuhan terjadi. Lili akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga berkati untuk Ci Esther maupun Berry yang menjaga mereka. Berikan mereka sukacita, kekuatan, dan kesehatan di dalam menemani Lili dari hari lepas hari. Terima kasih Bapak. Juga kami bersyukur untuk Ibu Nina, di mana Tuhan telah menolong operasinya yang lalu, dan kami serahkan untuk persiapan operasi lutut dan perbaikan giginya. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan Ibu Nina. Sebagaimana Tuhan telah menolong operasi yang lalu, kami percaya operasi berikutnya ada di dalam penyertaan Tuhan, dan Tuhan akan bekerja dan memberkati operasi tersebut. Terpujilah Engkau Bapa. Juga kami serahkan untuk Lilia di dalam persiapan MRI pada tanggal 4 September. Tuhan berkati MRI dan juga dalam persiapan operasi. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Lilia, berikan dia kesabaran maupun ketabahan menantikan waktu Tuhan. Kapan Tuhan akan bekerja untuk membuka jalan di mana Tuhan akan menolong dia, operasinya boleh dilakukan dan Tuhan akan menyembuhkan dia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semua yang dalam keadaan sakit yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu nama-nama mereka, Engkau tahu keadaan mereka. Biarlah Engkau menjamah dan Engkau memberkati dan menyembuhkan satu persatu setiap saudara kami yang membutuhkan kesembuhan daripadamu. Terima kasih Tuhan, teringat untuk pendeta kami, gembala kami Pak Edi Vensis yang saat ini berada di Pontianak. Tuhan berkati keberadaan dia Tuhan, berkati pelayanan dia di sana, di mana kami telah melihat banyak jiwa boleh dimenangkan. Karena itu Tuhan, pelayanan selanjutnya Tuhan tolong dia sehingga melalui pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan, semakin banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan.
Tutup bungkus Pak Edi dengan darah-Mu yang kudus, jauhkan dia dari mara bahaya, jauhkan dia dari segala sakit penyakit, sehingga dia dapat menyelesaikan mission trip ini dengan baik, dan pada tanggal 12 September dia boleh kembali di LA dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan setiap pergumulan, masalah-masalah yang kami hadapi pribadi lepas pribadi, Tuhan tahu. Ada yang bergumul dalam masalah kesehatan, ada yang bergumul dalam masalah pekerjaan, sekolah, relasi, bisnis, keuangan, teman hidup, status dan lain sebagainya. Tuhan, kami serahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Karena Engkaulah satu-satunya jalan keluar dalam setiap pergumulan kami. Engkaulah satu-satunya kekuatan di dalam kami menghadapi setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar setiap seruan dan doa kami, dan Engkau akan menjawab sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Saudara panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, berilah kasih-Mu, berilah kasih-Mu, oh berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Setiap yang percaya berkata, amin. Saudara-saudara, saya bersyukur sekali kalian semua ada di sini, meskipun besok adalah long weekend, tapi kita semua mau bersemangat ya, memuliakan Tuhan hari ini, hari Sunday. Mari saya ajak semua untuk berdiri, kita akan memuji Tuhan, Gloria. Mari datang membawa pujian, puji Dia. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyian, sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan, sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Mari kita menyanyi. One, two, three. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyi, Sorak kemenangan, kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara kita, nyanyikan sorak kemenangan, kemenangan. Gloria, Gloria.
besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. We give you glory, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, soraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindungan. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan, Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Oh, 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 oh. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku, Dialah perlindunganku, Dialah perlindunganku. Sekali lagi yang keras, Dialah perlindunganku. Amin, saudara-saudara. Mari kita mendengarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang kedua Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang disengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Lord, I come, I confess, bowing here, I found my grace. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one
defense, my righteousness. Oh God, how I need you. When sins run deep, your grace more. Where is found, it's where you are. Where you are, oh, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. To teach my song to rise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Yeah, Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with the power and love. Our God is an awesome God. Sekali lagi dengan hati yang sungguh puji Dia, Tuhan yang penuh kuasa menentukan hidup kita. The power and love. Our God is an awesome God. Saya minta yang perempuan saja. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome Yang pria saya. Our God is awesome God. He reigns from heaven above with the power and love of God in us. Mari kita akapela saja. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Saudara-saudara, seperti rusa merindukan air, begitulah jiwa kita tiap hari. Bila tidak diisi dengan Tuhan, rohani kita, jiwa kita merindukan Dia sepanjang waktu.
Hanya Dia yang bisa puaskan seluruh kepuasan hati kita. As the deer panted for the water, so my soul cried after you. You alone, You alone are my heart's desire, and I long to worship you. one more time. As a deer. As the deer panted for the water, so my soul cried after you. You alone, You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. you alone, You alone are my heart desire, and I long to worship you. you are my friend and you are my brother. You my friend and you are my brother, even though you are the king. He is my king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone, You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship. yang Indonesianya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Tuhan, hasrat jiwaku. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatanku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus. Saya minta semua untuk berdiri. Nyanyikan pada Dia. Yesus. Yesus, Kau berarti. Berarti bagiku. Dia berarti. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Yesus. Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau sangat berarti. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Kau segalanya bagiku. Kau segalanya
bagiku. Sekali lagi, kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Saudara, pada hari ini saya memberikan tema prioritas utama dalam sebuah doa. Prioritas utama dalam sebuah doa. Kita akan sama-sama baca Alkitab di dalam Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39. Mari kita buka Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu itu masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku memberitakan Injil. Untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Beri tanda, kita buka Kisah Rasul pasal 6. Saya akan bacakan buat kita ayat 1 sampai 6. Pada masa itu ketika jumlah murid-murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubungan dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid-murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmeus, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, dan lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga jumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Berbahagia kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau minta kekuatan Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu. Kami telah membaca firman Tuhan. Nah, persiapkan hati kami Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan ini. Pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Berikan hikmat yang daripadamu Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan sungguh boleh menguatkan kami, menjadi pedoman hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sejatinya orang-orang biasanya begini, mengutamakan hal-hal yang penting. Itu sejatinya begitu. Mementingkan hal-hal yang utama. Semestinya begitu. Tetapi seringkali apa yang kita lakukan, saudara, tanpa kita sadari, saudara, kita mengutamakan hal-hal yang tidak penting. Dan kita juga mementingkan
hal-hal yang tidak utama dalam hidup kita. Semakin masuk dalam zaman modern yang canggih, penuh teknologi, pagi-pagi benar kita sudah bangun, kemudian yang kita ingat apa? Handphone, ya. Jadi di survei hampir seluruh dunia dikatakan orang kalau bangun pagi yang dicari HP. Kalau Anda diikutkan dalam family 100, pertanyaan begitu, jawabannya HP, nilainya tinggi loh saudara. Ya. Karena banyak dalam survei. Nah, bangun pagi cari, padahal tidak penting itu. Ditambah lagi bunyi ting, getar suaranya juga dipegang gitu ya. Jadi begitu terlena dengan hal-hal yang tidak penting. Kadang kita begitu bangun, begitu sudah selesai bangun, tadinya mau berdoa, ada godaan, ya, kita kembali kepada itu. Bahkan hubungan antara manusia dengan manusia lain pun jadi renggang. Kita duduk bersama-sama, pengennya mengobrol, tapi ngobrolnya dengan orang yang jauh sekali gitu ya. Akibat itu hubungan jadi renggang. Bagaimana dengan hubungan dengan Tuhan? Tadinya kita ingin membaca Alkitab, alasan kita sekarang zaman canggih, bawa tebal-tebal begini, merepotkan gitu, berat lagi. Tasku mahal-mahal, isi Alkitab nanti gagangnya lecet gitu ya. HP diisi, akhirnya tergoda untuk hal-hal yang tidak penting. Saudara, kita mesti iri kepada seorang tokoh yang bernama Daud ya. Dia pernah bilang begini, aku merindukan diam di pelataran rumah Tuhan, baik pagi, siang, dan malam. Ada nggak yang datang di sini pagi, siang, dan malam merindukan firman Tuhan? Ya, saudara, jika kita lihat Daud seperti itu, merindukan, kesibukan membuat kemesraan terganggu. Kesibukan dalam hal yang tidak penting membuat kita menjadi renggang. Jika kita lihat di Kisah Rasul pasal 6 yang tadi kita baca, di situ penulisnya bernama Lukas, dia menceritakan karena pelayanan bertambah besar, kesibukan pun mulai terjadi, jemaat bertambah, sibuk mereka. Luar biasa para rasul melayani berbagai bidang. Jadi pendeta itu, hamba Tuhan, mesti seperti Superman, ya. Dia harus bisa semuanya, gitu ya. Superman. Dan orang Kristen yang terlibat dalam pelayanan juga mesti seperti Superman, melayani segala hal, ya. Harus punya hati yang sedemikian rupa. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, kadangkala jemaat di sini tambah besar karena menurut Rasul dikatakan mereka sibuk dalam berbagai hal yang lain. Artinya mereka lalai memperhatikan. Di sini ada protes para janda dikatakan. Mereka protes karena merasa kurang diperhatikan. Padahal para rasul sudah melayani di hal-hal meja, artinya dia terlibat dalam hal makanan dan sebagainya. Dia sudah terlibat dalam hal yang sedemikian, tapi juga diprotes. Sekarang keluhan dari para rasul itu bagaimana? Dia katakan, kami merasa tidak puas karena kami melalaikan firman Tuhan. Gara-gara semuanya itu, fokusnya adalah firman Tuhan untuk menginjili, tapi karena dia telah melalaikan tugas dari dia sendiri, maka dia merasa tidak puas. Dia ingin katakan seorang rasul mesti mengutamakan
hal-hal yang sifatnya rohani, yang bisa dikerjakan oleh anggota jemaat gereja, biarlah tidak perlu dikerjakan oleh hambanya gitu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kadang kita juga demikian ya saudara ya. Kita pikir kalau dalam pelayanan kita sibuk. Saya paling sering melihat ibu-ibu yang bagian dapur. Sini gak ada sekali lagi ya. Bagian dapur itu kalau dia sudah sibuk masak, ada acara penting, dia begitu fokus dengan makanannya, takut gosong, takut apa gitu ya. Takut kurang, takut diambil orang barangkali. Ya. Gak ikut kebaktian dia ya. Jaga terus, jaga apinya takut ya. Jaga ini, jaga itu. Dia gak muncul. Orang retreat KKR, semuanya untuk penginjilan, dia jaga makanannya gitu. Padahal sebentar lagi disentap orang dalam tempo berapa menit habis juga gitu. Dia kehilangan berkat Tuhan gitu ya. Gara-gara melayani orang lain gitu. Dan dia telah mengutamakan hal-hal yang tidak penting. Diutamakan daripada Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, penilaiannya gampang. Ketika kita menganggap sesuatu itu lebih daripada Tuhan, maka itu sudah merupakan kesalahan daripada kita semuanya. Lalu sekarang kita mau bicara tentang doa. Apa yang perlu kita prioritaskan dalam hal doa? Utamakan dalam hal doa. Saya percaya walaupun doa itu kelihatannya sepele, untuk membicarakannya itu perlu sampai berjilid-jilid. Saudara datang hari ini 30 menit, dengarkan khotbah ini, gak mungkin bisa tahu semuanya. Padahal kita tiap hari berdoa. Ngakunya demikian ya, tiap hari berdoa ya. Padahal kita demikian, bangun pagi-pagi berdoa, mau makan, takut gak enak dilihat orang lain, ya berdoa juga gitu ya. Sungkan, masa orang Kristen gak berdoa dan sebagainya. Ada 4 hal utama. Yang pertama, berdoa itu harus dengan apa? Dengan iman. Sekali lagi dikatakan, sesibuk apapun, seperti Yesus, sibuk sekali dalam pelayanan. Banyak yang mau dikerjakan. Yesus contohkan kepada kita hal yang sangat-sangat baik. Ia tetap memberikan prioritas bangun pagi. Bangun pagi itu merupakan pergumulan yang besar, saudara. Apalagi tinggal di San Francisco, saudara ya. Walaupun summer begini, pagi tanpa AC tetap dingin, saudara. Jadi lebih enak sembunyi di balik selimut daripada bangun gitu. Tapi Yesus dikatakan bangun pagi-pagi. Dan dikatakan lagi masih gelap. Oh saudara, saya pikirkan bangun pagi dan masih gelap. Sudah bangun pagi susah dan masih gelap lagi tambah susah. Banyak alasan daripada kita semuanya untuk membatalkan. Belum lagi digoda oleh kecanggihan cellphone tadi ya. Dalam Markus 1 dikatakan masih gelap menunjukkan pagi-pagi. Saat yang banyak orang masih senang dengan tempat tidur, dengan bantal dan selimut, tapi Yesus sudah bangun. Keadaan sepi, ia sudah bangun. Orang lain lagi berbaring, lagi ngorok, ia sudah bangun. Orang lain lagi mimpi, dia sudah bangun. Apa yang dia lakukan? Ia pergi keluar. Keluar saudara. Bukan jalan pagi tapi ya. Dia keluar untuk berdoa. Secara manusia, ia harus berjuang dalam melawan kuasa iblis yang menghalangi pekerjaan Tuhan. Maka dia mesti bangun pagi-pagi, kuatkan, di-charger, ya, fokus untuk memperkuat dirinya memberitakan firman Tuhan.
Bagaimana dengan kita, saudara? Secara manusia, kita mesti seperti itu. Nah, contohnya yaitu dengan iman. Dengan iman kita percaya, serahkan semuanya, maka kita bangun pagi, kita mau berdoa. Kalau tidak, saudara, banyak alasan. Di luar banyak nyamuk, saudara. Dingin di luar. Sepi, kurang aman. Ya. Banyak homeless nanti, ya. Kalau tinggal di San Francisco misalnya. Tetapi orang yang tetap ikut Yesus, dia akan ambil waktu sepinya, waktu teduhnya untuk datang berdoa. Karena itu merupakan bicara dengan Tuhan. Mau mengakrabkan diri dengan Tuhan. Mau mendekatkan diri dengan Tuhan. Oleh karena itu, untuk berdoa, Yesus korbankan kesenangan, waktu yang nyaman itu. Ia mesti mempergunakan waktu dengan kesempatan yang sangat baik. Itu contoh yang bisa kita teladani, ikuti daripada Yesus. Berdoa, sekali lagi berdoa dengan iman artinya percaya sepenuhnya, yakin bahwa Allah mendengar dan menjawab. Saudara, sekali lagi saya bedakan mendengar dan menjawab, jangan disamakan dengan mengabulkan. Saya berdoa, saya jamin pasti Allah mendengar. Dia pasti menjawab. Tapi untuk mengabulkannya kita perlu iman. Sekali lagi, perlu kesabaran, perlu waktu, perlu berjuang, perlu kesungguhan. Untuk dikabulkan itu urutan yang ketiga atau keempat. Karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, Allah yang tidak pernah menyakiti kita, Allah yang selalu memelihara kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang tidak pernah merancangkan kejahatan untuk kita. Jadi, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu merupakan suatu kebaikan Tuhan. Sehingga jawaban apapun daripada Tuhan, kita mesti bersyukur kepadanya. Itu iman kita. Iman kita itu bisa sebesar biji sesawi saja dikatakan, pindahkan gunung, maka gunung itu akan pindah. Saudara, jika kita punya iman, maka waktu kita berdoa, kita harus percaya bahwa Yesus itu benar-benar adalah Tuhan. Itu pertama dulu. Orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup menjawab doa kita, dia doa sebagaimanapun dia seperti membaca warta berita. Seperti membaca pengumuman. Saya ikut upacara bendera kemarin ya. 17 Agustus. Lalu tibalah dalam rangkaian upacara itu ada kesempatan waktu berdoa. Dari agama lain ada. Termasuk yang agama Kristen, Katolik, ada Hindu, Islam, ya Buddha. Ya. Waktu yang baca, khususnya yang agama Kristen, dia itu tinggal baca satu teks, gak sebut siapa-siapa begitu ya. Bapak, bukan gak sebut Bapak, tapi Tuhan yang Maha Esa. Gak tutup dengan nama Yesus dan sebagainya. Jadi tidak ada keberanian, tidak ada ciri khasnya. Saudara, ketika seseorang dia tidak punya keberanian dan tidak memprioritaskan yang paling penting, yaitu Tuhan Yesus, kita mau datang kepada dia, maka orang Kristen itu kehilangan identitasnya. Jadi lebih baik dia gak perlu bilang ini mewakili doa orang Kristen, gak perlu.
Doa secara umum aja gitu. Toh orang tidak protes. Nah, waktu selesai, saya bertanya sama istri, tanya pada orang ini, kenapa kok doanya kepada orang lain yang gak baik pada kok begini? Dia bilang memang sudah teksnya sudah disediakan begitu. Saya bilang hari ini hadir hampir 10 pendeta. Kenapa gak mau suruh ke karang satu, kamu tinggal baca gitu. Saudara, sekali lagi doa sangat penting untuk iman kita kepada siapa? Yaitu kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, hal yang utama, prioritas dalam doa kita itu juga berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Doa mesti selaras, doa mesti sama dengan apa yang Tuhan inginkan. Ingat saudara, kita itu bicara kepada Allah. Yang membuat kita itu mesti akrab dan kenal Dia. Seorang sahabat ketika dia mengaku kenal, mesti sudah tahu sedikit banyak latar belakang. Dia suka makan apa, Ibu Sherly suka makan apa, soto, rawon, ya. Apalagi, nggak tahu ya. Kue tiaw, wah kalau saya suka kue tiaw ya. Bakmi gitu ya. Juga kalau kita kenal orangnya, kita tahu apa yang dia tidak suka. Kalau kita sudah kenal, kita tahu kebiasaannya. Kalau kita sudah kenal, kita tahu waktu-waktunya. Saudaranya berapa dan sebagainya, itu membuktikan kita benar-benar kenal. Zaman sekarang tidak susah cari teman. Ya enggak? Zaman dulu susah, zaman saya. Kita mau perpisahan SMA, mungkin saudara juga begitu. Kita harus tulis buku kenangan. Ya. Buku kita beli bagus-bagus, nanti buku kenangan, tulis nama, hobi, alamat, suka makan apa, ya, tempel foto, ya kan? Jadi misalnya saya minta Ibu Sherly yang tulis, saya harus kasih tolong dia isi ya nanti isi, jangan lupa fotonya ya nanti dia isi. Tapi waktu kembalikan nggak ada foto, tunggu belum dicetak katanya, tunggu lagi ya. Jadi lama, belum tentu dikasih, udah tamat masih belum dikasih fotonya gitu ya. Jadi buku kenangan. Jadi untuk satu orang isi perlu kadang-kadang seminggu baru selesai. Dia bawa pulang banyak PR, gak isi dan sebagainya gitu ya. Tapi zaman sekarang kan gampang cari teman, tinggal klik like apa, tolong di approve ya nama saya, langsung jadi punya teman. Ya. Mau punya banyak teman juga bisa, gampang. Dalam satu hari sudah banyak teman. Minta foto, oh langsung sudah dapat fotonya, gak perlu pergi cetak cuci lagi saudara. Dulu kami ganggu teman. Gak tahu istilahnya bully atau apa, mudah-mudahan gak termasuk bully gitu ya. Kita kirim surat ke teman, zaman SMA, zaman nakal-nakalnya. Nyamar jadi perempuan gitu ya. Kenalan dengan dia gitu ya. Kita sebut namanya Chin Mei gitu ya. Kirim surat lo ke dia. Kenalan ya. Alamatnya kita pakai alamat teman yang lain juga gitu. Lalu sampai kepada waktu minta foto ya. Dia bilang nggak ada, dia kan balas dulu kan zaman begini. Gak sempat, lagi pula gak ada rinso, gak bisa cuci fotonya. Kita kirim rinsonya bungkus kecil ke dia. Dia waktu buka gitu ya, kecepatan rinsonya tumpah, mamanya marah. Pikirnya kirim obat apa itu ya, kirim narkoba. Udah itu stop. Dia cerita pada kita dengar gitu ya. Kita lucu-lucu sendiri, gak ngaku sampai hari ini ya. Dosa besar. Saudara, jadi gak gampang punya teman, sahabat. Nah sekarang saudara, kita mempunyai seorang sahabat, dikatakan di sini adalah Bapa yang di surga, yaitu Tuhan kita.
Semestinya kita bisa tahu apa yang dia kehendaki kalau kita kenal dia. Dan untuk kenal, kita harus selalu sering datang kepada dia. Para rasul itu sadar akan hal itu. Mereka kadang karena kesibukan, lalai. Sibuk dengan banyak tugas, sehingga mereka itu telah lalai untuk ambil waktu baca firman Tuhan, untuk ambil waktu untuk dekat dengan Tuhan, untuk ambil waktu untuk berdoa pada Tuhan. Pelayanan itu bagus, saudara. Tetapi pelayanan yang sampai meninggalkan Tuhan, itu yang gak bagus. Zaman sekarang, ada orang yang diminta untuk melayani Tuhan, dia gak mau. Kalau di gereja gak mau. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang sosial, wah ramai sekali. Sabtu acara dancing, nah itu ramai itu ya. Acara makan-makan, ramai itu. Dia rela melayani, saudara. Rela korbankan waktu, bahkan korbankan uang untuk itu semuanya. Tapi kalau ke gereja, enggak. Gak tahu kenapa, saudara. Nah ini membedakan. Artinya hal-hal yang duniawi selalu menyenangkan, ditawarkan buat kita. Begitu menyenangkannya, kadang-kadang kita bisa lalai akan firman Tuhan. Dan membuat kesibukan para rasul itu, sampai mereka itu tidak dekat dengan Tuhan yang mereka layani. Sehingga mereka cepat-cepat sadar. Sehingga perlu ada koordinasi untuk mencari orang bantu. Supaya apa? Supaya mereka itu boleh fokus tetap berdoa, tetap mengingat firman Tuhan, setia. Demikian juga dengan kita, saudara. Waktu kesibukan kita itu sudah mulai tinggi, sudah banyak, sudah bertubi-tubi, kita mulai pikirkan, apakah saya dekat dengan Tuhan atau tidak. Dalam Alkitab, saudara, 1 Yohanes 5 ayat 14, firman Tuhan berbunyi demikian, dan inilah kebenarannya, ya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita membawa sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi hanya orang yang dekat dengan Tuhan, hanya orang yang akrab dengan Tuhan, hanya orang yang intim dengan Tuhan, hanya orang-orang yang benar-benar sudah bersama-sama dengan Tuhan, bergumul, pergumulannya, maka dia mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Jadi jangan takut, saudara, kalau doa kita tidak dikabulkan. Karena sudah pasti tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yesus waktu datang kepada Bapa di surga, dia berdoa biar cawan itu berlalu, penderitaan berlalu, itu tidak dikabulkan. Jadi kalau Yesus saja, anak Allah, tunggal, satu-satunya, doanya pun tidak dikabulkan kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, apalagi kita, saudara. Jadi bukan berarti Tuhan itu jahat, dia baik. Dia memberikan yang terbaik buat kita. Itu sebabnya selalu kayak ditabrak Mercy bersyukur gitu ya. Jadi gak ngumpat. Ya, itu membuktikan dia kenal Tuhan Allah yang dia sembah. Artinya apa? Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Jadi singkatnya, kehendak Allah, harga mati, tidak boleh diganggu gugat. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara, berdoa itu juga perlu dengan kerendahan hati. Kerendahan hati artinya itu merupakan modal utama. Waktu kita mau datang kepada Tuhan bukan dengan arogan, dengan sombong. Oleh sebab itu seorang yang hendak berdoa mesti hatinya itu dibereskan dulu dengan Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 mencatat, sesungguhnya
Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan dikatakan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan membuat dia menyembunyikan tetapi terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Hanya orang yang rendah hati yang bisa bersyukur. Orang sombong gak bisa bersyukur karena orang sombong selalu menghina orang. Orang sombong tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan. Orang sombong selalu mengatakan, ini karena aku, bukan karena kamu. Orang sombong ingin mengatakan, aku yang hebat, kamu gak ada apa-apanya. Orang sombong mau katakan, saya ini lebih kuat, kamu itu apalah artinya. Pernah dengar orang sombong berdoa, saudara? Ya, orang Farisi dan pemungut cukai itu orang sombong yang berdoa ya. Saya kasih grafiknya seperti itu. Orang Farisi, dia bersyukur. Dia bukan perampok, dia katakan. Dia bukan orang lalim. Dia bukan berzina. Dan yang paling utama, dia tidak seperti pemungut cukai yang di sampingnya itu. Dia puasa. Dia bayar perpuluhan. Pokoknya dia begitu setialah. Tapi pemungut cukai itu, Alkitab mencatat, tidak berani naikkan kepalanya, tunduk. Dia hanya bilang, Allahku, aku ini orang berdosa. Dan doanya itu yang diperkenankan Tuhan, saudara. Jadi kesombongan membuat orang tidak bisa berdoa. Di sini gak ada orang sombong lah ya. Kalau sombong, selesaikan dulu dengan Tuhan. Saudara pernah dengar doa orang dengan begini kalimatnya enggak ya? Saya pernah search di media sosial, di internet ya. Doanya begini, bukan agama Kristen dia. Dia katakan, Allah, bikinkanlah orang itu susah hidup, ya. Seretkan rezekinya, ya. Apa dia katakan ya? Jangan sembuhkan penyakitnya, ya. Biarkan dia tersiksa, susahkan hidupnya, biarkan dipecat katanya, ya. Ya, biarkan istrinya menyeleweng, ya. Biarkan istrinya tinggalkan dia, biarkan anak menjadi melawan dia, hidupnya tidak bahagia, hidupnya hancur. Apalagi masih banyak itu saya tulis. Dosa kalau saya doa demikian. Doa orang Kristen tidak demikian, saudara. Tapi doa orang percaya adalah, ya Tuhan, sembuhkan dia, berkati dia, kuatkan dia, berikan pertolongan kepadanya. Dengan rendah hati kita berdoa. Ingat saudara, saya pernah sampaikan di sini gak ya serupa. Doa dari Musa. Doa untuk kakaknya. Saudara, Miriam itu kakaknya, suka sekali kepo. Kepo tau ya. Ngomong nyinyir ya sama si Musa. Jelek-jelekkan Musa. Musa diam bukan berarti dia takut, bukan. Bukan berarti dia tidak bisa melawan, tidak saudara. Dia diam. Dia tidak melawan. Tuhan yang campur tangan. Tuhan yang menghukum Miriam kena penyakit kusta. Musa gak bilang begini, oh Tuhan, rasain dia, ya. Jangan sembuhkan dia, ya. Biar kapok dia. Siapa suruh kepo, siapa suruh nyinyir. Enggak, dia gak doa demikian, saudara. Dia katakan, ya Allahku, apa? Sembuhkanlah dia. Itu doa
yang semestinya kita sama-sama teladani. Dengan rendah hati, ya Allah, sembuhkan dia. Jadi saudara, kalau hati kita itu ada dendam, makanya firman Tuhan katakan, waktu kamu menyimpan dendam, bereskan dulu, jangan berdoa. Nanti seperti doa yang tadi saya baca panjang lebar itu. Seretkan rezekinya, istri tinggalkan dia, dan itu doanya sedemikian. Karena mau mencelakakan. Suatu hari ada seorang istri, dia itu marah sekali. Kenapa? Karena dia ketahuan suaminya itu diam-diam cari mantannya gitu ya. Dia marah. Dari mulai mau pulang marah di mobil, marah sampai di rumah marah. Biasanya mereka kalau mau tidur doa malam ya. Suami istri doa malam ya. Suami bilang, udahlah, minta maaf ya, gini-gini dan sebagainya, jangan marah lagi. Ya. Gak bisa, tetap marah. Ya. Tapi mau berdoa sekarang ya. Tapi belum diselesaikan masalahnya. Ya. Biasanya istri yang memimpin doa, ya, karena istrinya pintar berdoa. Malam itu pun dia berdoa, Tuhan, lihat suamiku, ya, biar dia bertobat, ya, supaya dia dekat dengan Engkau, Tuhan. Perhatikan dia, supaya dia berubah sikap, dekat dengan Engkau, Tuhan, ya. Dekat sekali dengan Engkau, Tuhan. Bila perlu malam ini juga, ya, Engkau panggil dia, Tuhan, ya. Supaya dekat denganmu. Gak ada di sini, saudara, itu tadi. Nah, saudara, itu kalau dia belum bereskan dengan Tuhan Allah. Masalahnya, dendam, penuh kemarahan, tapi mau berdoa. Hasilnya itu. Yang keempat, saudara. Berdoa itu juga harus dengan tekun, setia, tekun. Ya. Jawaban doa, sekali lagi, tidak selalu instan. Kita harus amini, saudara. Dan kita harus percaya itu. Dan manusia itu tidak sabar. Manusia berharap doa sekarang langsung dijawab. Itu yang manusia harapkan. Seperti main sulap, mujizat gitu ya. Dan doa sekarang harus segera dikabulkan. Itu sebabnya banyak orang percaya yang tanda kutip setengah-setengah. Tidak bisa tekun berdoa. Orang yang ngaku setia pun ada kalanya tidak tekun berdoa. 1 kali doa, 2 kali berdoa, seminggu berdoa, belum lagi ada apa-apanya. Langsung sudahlah, menyerah. Kalau menyerah masih oke, tidak mau berdoa, tinggalkan Tuhan. Lukas 18 ayat 1 mencatat, di situ ada perumpamaan hakim yang tidak benar. Jadi ada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan. Dia tidak menghormati Allah. Orang-orang pun dia tidak takut. Ada seorang janda yang datang pada dia minta tolong. Belalah hakku terhadap lawanku. Sekali datang, 2 kali datang, 3 kali datang, 4 kali datang, berkali-kali datang. Akhirnya dia jawab, dia bela. Tekun. Tapi tekun bukan berarti merengek-rengek ya. Tekun bukan berarti merengek-rengek. Tekun berarti dia mesti setia. Tekun berarti dia mesti apa? Mesti tetap tidak boleh berubah. Lukas 18 ayat 1 tadi mencatat Yesus mengartikan suatu perumpamaan dengan mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dan dikatakan tidak boleh jemu-jemu, tidak boleh berhenti, tidak boleh putus asa.
Dalam 1 Tesalonika 5, 16-18 mencatat, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersukacitalah. Tekun ibarat apa? Ibarat orang yang pancing ikan. Saya ada sebuah video, saudara. Itu ada perlombaan komedi, gitu ya. Perlombaan komedi tanpa suara, bisu. Ya, coba, mungkin saudara pernah dengar ya. بدنا نسمع بدنا نحضرها برواق ما رح نعيدها يلا يعطيك لنا Ya, saudara, konon ceritanya dia lomba begitu, dia juara 1. Saudara. Saya bukan ikut-ikut lombanya, cuma saya mau katakan ketekunan itulah seperti orang pancing. Dia harus fokus. Coba saudara dari belakang goyang-goyang alat pancingnya, dia bisa marah besar, saudara. Apalagi 1 minggu 2 jam. Bila emosi, saudara ya. Sungguh-sungguh dia fokus. Begitu fokusnya, ya udah. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tekun, siaga, itu merupakan istilah penting untuk orang yang mau berdoa. Terus menerus, tiada berhenti, itu juga merupakan istilah penting bagi seorang yang hendak berdoa. Bukan seperti seorang anak yang merengek-rengek, ya, minta sesuatu pada orang tuanya, berguling-guling di lantai, bukan ya. Sampai mamanya kasih, gitu. Bukan demikian, bukan paksa. Tapi doa juga bukan untuk menyakiti diri, pukul-pukul diri kita, bukan. Karena kita tahu Tuhan Allah itu baik. Maka hari ini kita belajar prioritas itu yang mau kita lakukan. Tadi saya sudah mengajak kita merenungkannya dengan iman. Kemudian sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian dengan rendah hati. Dan dengan tekun kita berdoa. Kalau kita berdoa dengan memaksa, maka kemungkinan mungkin bisa dapat, tapi itu paksaan. Hari ini kita tidak seperti demikian. Kita mau sungguh-sungguh minta pada Tuhan, karena Tuhan Allah, Tuhan yang mengerti. Mengerti kita, memahami kita, sayang pada kita. Kalaupun hari ini doa kita tidak dijawab Tuhan, tetap tekun dikatakan. Saudara, kalau saudara ada waktu nanti mau dilanjutkan dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, tapi nanti sore, saudara ya. Hari ini kita belajar tentang prioritasnya terlebih dahulu. Hal yang utama, kita mau doa. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah menerapkan hal-hal utama ini dalam kehidupan kita berdoa? Untuk mendapatkannya perlu kesabaran, saudara. Untuk mendapatkan kehendak Tuhan, kita perlu dekat dengan Tuhan. Perlu berkenalan dengan Dia, kenal dengan Dia. Saudara dikasih Tuhan, supaya mengerti maksud Tuhan, semuanya itu perlu kita pelajari terlebih dahulu. Di dalam Alkitab, ada banyak doa-doa
yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab. Semuanya itu bukan merupakan paksaan pada Tuhan, kecuali doa yang salah seperti tadi. Doa yang salah, doa yang menyombongkan diri. Doa pakai bahasa yang, apalagi doa untuk umum, minggu lalu saya lihat ada kalian pelajari, doa pakai bahasa yang dimengerti. Orang harus mengerti apa yang kita doakan kalau secara umum misalnya. Memahaminya dan mengerti. Kalau doa untuk kita sendiri, kita berdoa, sekali lagi doa yang Tuhan ajarkan itu tidak pakai bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, tapi bahasa yang sungguh-sungguh kita mengerti. Apa yang kita lakukan dalam doa? Saya tahu kita banyak permohonan kepada Tuhan, ya. Tapi saudara, sadarkah kita, doa sebenarnya bukan hanya meminta. Nanti di bawah, sore nanti kita lanjutkan bahwa doa itu mesti mulai dengan ucapan syukur, menghormati Tuhan, menghargai karena Dia adalah Allah yang dipermuliakan. Tapi seringkali orang Kristen, karena mereka begitu semangat mau berdoa, maka datang minta ini, minta itu, minta ini. Orang tua, kita sebagai orang tua berhadapan dengan anak kita. Kalau dia minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, tanpa ada beri kesempatan pada orang tuanya ngomong, kita juga bisa jengkel. Saking Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik. Tidak pernah jengkel kepada kita. Tetap mengasihi kita. Saudara, saya akan tutup dengan sebuah contoh tentang doa. Doa hanya karena butuh. Punya teman juga seperti itu. Kalau doa karena butuh, hanya karena butuh, itu repot. Ya. Dia butuh pekerjaan, datang berlutut doa pada Tuhan. Doa puasa pada Tuhan. Gereja belum buka untuk kepentingan doa, dia sudah datang, saudara. Sudah duduk, Zoom-nya belum dihidupkan, dia sudah klik-klik terus, saudara. Karena begitu penting untuk dia mau berdoa. Dapat pekerjaan. Sudah dapat pekerjaan. Teman-teman tanya, kenapa gak ikut doa? Sibuk, katanya, sibuk. Sekarang saya sibuk. Saudara, orang yang sibuk itu ternyata levelnya lebih tinggi daripada orang yang nganggur. Ya. Dianggap kalau kamu bisa datang, kamu gak sibuk. Sibuk. Jawabannya langsung nada tinggi, sibuk saya. Ya. Kenapa gak ikut vokal grup lagi? Sibuk. Jadi sibuk itu buat orang itu levelnya kayaknya lebih hebat begitu. Saking Tuhan Allah yang kita sembah tadi baik, kalau dia jahat, dia ambil kesibukan saudara itu balik itu ya. Buat saudara nganggur, tiap minggu bisa datang, pagi, siang, sore datang. Tuhan Allah baik pada kita. Kita mau setia pada Dia dalam hal berdoa. Pakai prioritas Dia yang tertinggi, datang pada Dia. Karena Dia yang terbaik. Ya. Kita mencatat dikatakan, Allah dan Tuhan Yesus tidak pernah merancang kejahatan buat kita. Ya kan? Situ katakan, Lukas 11, kalau anaknya minta roti, gak akan dikasih batu. Minta ikan, gak akan dikasih ular. Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kita. Itu saudara, saya mau tutup hari ini. Bahwa doa orang percaya, Tuhan pasti dengar. Orang percaya mesti sabar, tekun, taat, sungguh-sungguh. Dan Tuhan tidak pernah merancang yang jahat buat kita. Dan jawaban Tuhan dan pemberian Tuhan, pengabulan doa pada Tuhan pasti terbaik buat semua anak-anaknya. Amin, saudara. Kita berdoa ya. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan ucapan-ucapan syukur kepadamu Tuhan.
Karena ada banyak doa-doa yang kami panjatkan, Engkau sudah dengar. Bahkan Engkau sudah menjawab. Bahkan Engkau sudah mengabulkannya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kalau hari ini masih ada doa-doa kami yang belum dikabulkan Tuhan, Tuhan pakai kami dengan iman datang kepadamu Tuhan. Biar kami benar-benar kenal dengan Engkau sehingga kami tahu apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Oh Tuhan, berikan kami hati yang tidak menyombongkan diri Tuhan. Biar kami dengan rendah hati datang kepadamu, minta belas kasihan kepadamu Tuhan. Dan kami mau tetap tekun, tetap setia, selalu bermohon, tidak pernah berhenti, terus menerus berdoa sampai kami mendapatkan jawaban yang terbaik daripadamu Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami doakan setiap permohonan doa yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan dalam ruangan ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan jawaban yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mahkotailah Raja hidup, Mulia bagimu, ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. King of my life, I crown thee now. Thine shall the glory be. Lest I forget thy God-crowned brow, lead me to Calvary. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me, lead me to Calvary. Kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kami memprioritaskan Engkau sebagai nomor satu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau begitu baik. Yang selalu memperhatikan kami, bahkan mendengar apa yang kami sampaikan, keluh kesah kami, dan Engkau tidak pernah memberikan yang jahat kepada kami Tuhan. Kami bersyukur. Bahkan Engkau mengajarkan kami supaya kami boleh mengenal Engkau sedekat-dekatnya berdoa. Melalui perjamuan ini juga Engkau selalu mengingatkan kami supaya kami selalu mengenang Engkau. Akan kasih-Mu, akan kematian-Mu di atas kayu salib, pengorban-Mu yang menggantikan setiap kami yang semestinya dihukum, semestinya binasa Tuhan. Tuhan, roti dan anggur sudah tersedia. Sucikan setiap kami Tuhan, supaya kami layak menerima perjamuan ini.
Jauhkan, buangkan pikiran-pikiran jahat, rasa dendam, kemarahan, rasa iri hati, dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima perjamuan ini Tuhan. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk saudara di dalam Matius 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan berkat. Kemudian memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara, roti dan anggur, roti melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan, dibagi-bagikan pada kita semuanya, mengingatkan bahwa kasih begitu besar daripada Tuhan Yesus, rela menggantikan kita yang mestinya dihancurkan, tapi Dia menggantikan kita, ada kasihnya. Anggur melambangkan darah Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib, mengingatkan bahwa darahnya begitu agung, ada penuh kasih, kemurahan, anugerah Tuhan yang sudah kita terima. Mari kita bangkit berdiri. Sekali lagi firman Tuhan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkannya. Ambillah, makanlah. Inilah darahku yang dicurahkan di atas kayu salib. Ambillah dan minumlah. Biarlah semuanya menjadi perenungan kita dan kekuatan dalam hidup kita. Tuhan, terima kasih di mana hari ini kami boleh mengingat cinta-Mu yang besar bagi kami. Engkau mengorbankan diri-Mu agar kami dapat hidup dan memperoleh keselamatan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan, sehingga melalui pengorbanan-Mu kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Karena itu ajari kami untuk menghargai pengorbanan yang Kau berikan kepada kami, untuk hidup lebih berkenan di hadapan-Mu, untuk menghasilkan hal-hal yang bernilai kekal, sehingga pada waktunya kami didapati sebagai hamba yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. All to Jesus. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all.
to Jesus, blessed Savior, I surrender all. Jemaat sekalian yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, menyertai kesehatan kita sekalian, menyertai pekerjaan kita sekalian, menyertai keluarga kita sekalian, menyertai bahkan pelayanan kita sekalian, kerohanian kita sekalian, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.